Terima kasih Mas Niko. Mungkin ini tidak hanya ke Mas Niko, mungkin teman-teman panelis lain juga yang mempunyai pendapat atau pengalaman bisa ikut merespon. Mungkin tapi pertama ke Mas Niko. Benefit apa sih yang kira-kira sudah didapatkan atau mungkin didapatkan dengan membangun kolaborasi dengan Puskesmas, Mas? Ya, benefit yang kita dapatkan itu pertama kita nggak pernah kesulitan untuk mendapatkan informasi, Pak. Karena kan dari Dinkes itu kebanyakan datang informasi-informasi apapun pasti pertama ke rekan-rekan kantornya dan menurutkan kantornya ya Pak ya, Puskesmas itu sendiri gitu. Jadi kita nggak pernah kesulitan untuk misalnya ada program vaksinasi atau ada program-program yang memang tertentu dalam periode-periode tertentu diadakan, kita nggak pernah kesulitan untuk hal itu. Kedua, pelatihan kami selalu disupport untuk ikut serta di dinas kesehatan dan di Asplin pun, karena kita ada Asplin ya Pak di wilayah kerja kami, dan juga disupport untuk ikut gitu. Pertama-tama kami pun yang mendaftarkan kami untuk ikut Asplin itu Puskesmas wilayah kami Pak. Jadi sebenarnya banyak benefit ketika kita mau bekerja sama atau berkolaborasi gitu, karena di masa globalisasi ini kita nggak mungkin bisa bekerja sendirian, pasti harus berkolaborasi. Salah satunya berkolaborasi dengan teman terdekat kita, yaitu di pemerintahan, yaitu Puskesmas. Oke, terima kasih. Mungkin teman-teman yang lain ada yang merasa mendapatkan benefit nggak kalau berkolaborasi dengan teman-teman di Puskesmas atau mungkin dinas kesehatan? Apakah ada obat yang bisa didapat atau akses terhadap selain yang disebut tadi informasi atau pelatihan? Mungkin ada dari rumah sakit mungkin, Mbak Lucy, apakah ada koneksi dengan, maksudnya ada fasilitas akses terhadap obat yang bisa didapat kalau berkolaborasi dengan Puskesmas? Ya, kalau selama ini kami kalau dari rumah sakit pengobatan itu dapat di suku dinas, Pak. Jadi tidak mengambil stok dari teman-teman di Puskesmas, karena saya yakin teman-teman di Puskesmas juga sudah memperkirakan perencanaan obat agar stoknya tersedia dan tidak menyebabkan putus pengobatan dari pasien. Tapi benefit lain yang saya dapatkan bukan suplai obat atau stok ya Pak, lebih sharing pengalaman dengan teman sejawat yang ada di Puskesmas, karena memang teman-teman sejawat yang ada di Puskesmas ini dia yang sering berhadapan dengan pasien, ya langsung berhadapan dengan keluarga. Bahkan tadi disampaikan oleh Pak Pandu juga program 1000 pintu. Program 1000 pintu datang ke rumah pasien, jadi lebih intensif dibandingkan rumah sakit untuk pelayanan ke masyarakatnya. Nah dari situ biasanya kita sharing nih, terutama untuk di rumah sakit. Karena karena pasien yang datang ke rumah sakit biasanya mempunyai waktu yang tidak cukup panjang, tidak cukup lama, sehingga kalau kita menggali informasi terlalu lama atau terlalu dalam kepada pasien, mereka gelisah. Jadi mungkin ada urusan lain atau ada hal yang memang harus dikerjakan cepat. Nah, dengan kita sharing dengan teman-teman Puskesmas, kita sudah mempunyai bargaining nih Pak. Oh, pasien TB secara profil, secara umumnya mengalami masalah seperti ini, dan berdasarkan pengalaman dari masyarakat yang ditangani oleh teman-teman sejawat di Puskesmas, biasanya diselesaikan dengan seperti ini. Nah, yang saya pelajari kemarin dari teman-teman sejawat di Puskesmas adalah bahwa terapi yang paling benar, motivasi yang paling kuat diberikan adalah sebenarnya bukan dari tenaga kesehatan, tapi dari sesama penderita. Nah, sesama penderita ini mereka mengalami, mereka merasakan, kemudian mereka berbagi, dan itu lebih didengar oleh penderita atau oleh pasien TBC dibandingkan dari tenaga kesehatan yang mungkin menurut mereka merasa Bapak atau Ibu kan tidak pernah merasakan rasanya minum rifampicin, Bapak atau Ibu belum tahu rasanya minum isoniazid, efeknya seperti apa. Nah, hal-hal yang seperti itu yang akhirnya kita meminta bantuan kepada pasien TBC yang lainnya untuk sharing. Nah, kita buat forum komunikasi, mereka berbagi, mereka saling mendengar, itu lebih baik atau itu lebih memotivasi pasien dibandingkan diberikan oleh tenaga kesehatan untuk motivasi. Begitu, Dok. Ya, terima kasih. Jadi ini memang benefitnya juga banyak kalau kita berkolaborasi ya, karena kalau kerja sendiri memang agak ya. Jadi banyak hal yang bisa memperkuat sinergisitas kita dalam
berkolaborasi untuk melakukan penanggulangan terhadap program TB. Jadi kalau tadi disebut ada juga tentang bahwa peer educator, tadi sempat sekilas dari Mbak Lucy ya, bahwa penjelasan yang paling menarik itu adalah dari pasien itu sendiri, dari mantan pasien sendiri. Nah ini mungkin dari sisi Gema Cermat nih, Pak Yulianto, ada komentar terkait ini dikaitkan dengan apa yang bisa teman-teman apoteker kerjakan dalam hal konseling atau terkait dengan program yang ada di Gema Cermat. Oh, Mas Sulis. Baik. Jadi kalau teman-teman Gema Cermat kan memang banyak bersinggungan Pak dengan masyarakat ya lewat program-program yang dilakukan yang memang hampir semuanya berbasis pemberdayaan masyarakat. Jadi teman-teman Gema Cermat kan seringkali baik mengadakan acara sendiri untuk mengumpulkan masyarakat atau menjadi bintang tamu lah dalam acara-acara kemasyarakatan. Kalau di lingkup kami kan memang ada seperti Dasawisma, PKK, kemudian kelompok pengajian, Yasinan, itu kan kadang-kala beliau-beliau atau masyarakat itu minta adalah sebagian kecil informasi kesehatan yang disampaikan. Nah, ketika teman-teman Gema Cermat ini masuk ke situ, katakanlah, nah kadang-kala kita dengan pihak Puskesmas maupun pihak Dinas Kesehatan seringkali diberikan titipan pesan-pesan. Misalnya di Puskesmas ada program apa, misalnya imunisasi atau posyandu atau dinas mengingatkan sesuatu, itu seringkali dititipkan dengan teman-teman Gema Cermat. Sehingga nanti bisa aja setelah sesi selesai, ngobrolin diskusi tentang obat, kita bisa memasukkan pesan-pesan kepada masyarakat. Misalnya, ya kami ingatkan sekali lagi Bapak Ibu sekalian, setelah nanti meninggalkan forum ini, tadi kita sempat sedikit berdiskusi masalah TB dengan gejala-gejalanya. Itu harus diwaspadai dan seterusnya. Kemudian juga bisa pesan-pesan tadi terkait stigma masyarakat. Kita juga bisa menyampaikan bahwa TB bukan kutukan, bukan penyakit yang memang harus dikucilkan, tapi justru dengan support Bapak Ibu yang ada di warga ini untuk saling menjaga, ini akan sangat membantu warganya untuk sembuh terbebas dari TB bagi yang sudah menderita. Jadi kurang lebih kita lebih ke pendekatan kemasyarakatan seperti itu Pak B, jika dihubungkan antara teman-teman Gema Cermat, Dinas Kesehatan mungkin, atau Puskesmas dengan isu terkait TB ini. Demikian Pak Bay. Ya, terima kasih Mas Sukir. Jadi sebelum kita nanti masuk ke subseksi berikutnya ya, tentang ada sedikit pertanyaan terkait, mungkin ini lebih ke arah personal, tapi satu hal yang ingin saya elaborasi sedikit lagi, terkait dengan apa yang tadi kita diskusikan. Jadi ini mungkin terkait dengan bisa dari Mbak Imelda maupun dari Mas Niko dan kaitannya dengan Mas Pandu nanti. Jadi kalau ada ditemukan nih, tadi disebut oleh Mbak Imelda bahwa dari screeningnya kemudian ditemukan gejala, pasti kata kuncinya adalah dirujuk. Karena itu harus dicarikan fasilitas yang mampu mendiagnosis. Dan disebut tadi juga kalau kita merujuknya dan memberi konselingnya itu layani dengan hati, biasanya pengobatannya juga akan kembali ke apotek. Mas Niko juga tadi menyebutkan bahwa kalau ada seperti itu akan ditawarkan mau dirujuk atau ditangani di klinik. Nah, terkait dengan rujukan seperti itu, ada pengalaman khusus nggak teman-teman dari apotek maupun dari klinik pada saat merujuk itu, kira-kira ada kendala nggak dalam hal merujuk? Apakah pasiennya itu memang ada pengalaman bahwa pasien itu tidak datang atau tidak mau dirujuk? Ataukah ada memang yang pasien mempunyai preferensi khusus untuk dirujuk? Mungkin bisa sedikit ceritakan tentang bagaimana merujuk dan pasien-pasien itu apakah kemudian kembali dan meneruskan pengobatan. Mungkin bisa Mbak Imelda dulu, dari habis itu Mas Niko ya. Saya persilakan. Iya, terima kasih Pak B. Pasien yang datang ke apotek, kalau dia bawa resep, saya sebut dia bawa resep dari dokter. Kadang-kadang pasien tersebut setelah 2-3 bulan makan obat ya,
kadang-kadang dia keberatan dengan, maaf,